Haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sahabat yang mencintai Tuhan. Pada kesempatan hari ini tanggal 27 Desember tahun 2021, kita bersyukur atas rahmat, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya terus berharap dan berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, para sahabatku dimanapun berada dan sedang mendengarkan renungan ini, saya berdoa kiranya Tuhan yang terus memberkati, melindungi, menjagai Bapak Ibu, dan terus juga memberkati seluruh kehidupan kita. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak Ibu Bapak merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ayatnya cukup panjang, itu sebabnya saya tidak akan bacakan secara detail atau secara menyeluruh, namun saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu kisah yang tertulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ini. Dijelaskan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, atau kita tahu sebelumnya bahwa Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel dan terus-terusan berhasil memukul kalah para musuhnya dan memperluas wilayah kekuasaannya. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal yang menarik mau saya sampaikan di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 dan sampai 13 ini adalah dituliskan bahwa di dalam keberhasilan, di dalam kesuksesan, di dalam kejayaan yang dialami oleh Daud mencari seseorang atau orang yang masih hidup dari keluarga Saul. Waktu saya baca ayat ini, saya terkejut. Kenapa saya katakan saya terkejut? Karena saya mengetahui dan kita sudah mengetahui tentang kisah hidup Saul yang selalu menjahati Daud di masa hidupnya Saul. Saya terkejut, apakah yang dilakukan oleh yang akan dilakukan oleh Daud. Ternyata Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Daud masih mencari keluarga atau keturunan Saul bukan untuk balas dendam, bukan untuk melakukan kejahatan. Tetapi waktu saya baca lebih lanjut, dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 9 ini, karena Daud mau menunjukkan kasihnya, mau menunjukkan kasih Allah kepada orang tersebut. Jadi kalau masih ada keluarga dari keluarga dari Saul yang masih hidup, karena Saul sudah mati, Yonatan juga sudah mati, dan dikatakan kalau masih ada keluarga yang masih hidup dari keluarga Saul, maka Daud akan menunjukkan kasihnya kepada orang tersebut. Mengapa demikian? Karena dikatakan Daud mengingat Yonatan anak Saul. Ternyata Daud ini mau melakukan kebaikan itu bukan karena mengingat Saul, tapi karena mengingat Yonatan yang pernah menunjukkan kasihnya kepada Daud. Nah, hal itu tentu Bapak Ibu supaya tahu lebih detail lagi tentang apa yang terjadi antara Yonatan dengan Daud, itu dapat dibaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-20. Mundur sedikit ke belakang. Lalu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tentang kisah daripada Daud yang mencari keluarga Yonatan ini, dikatakan begini, dilakukan pencarian, ditemukanlah Mefiboset. Mefiboset ini adalah putra kandung dari Yonatan. Tetapi keberadaan Mefiboset itu adalah tinggal dan hidup di rumah orang lain, menumpang di rumah orang lain. Dan kondisi daripada Mefiboset, kedua kakinya cacat dan timpang. Nah, artinya keadaan Mefiboset, keluarga daripada Yonatan ini atau anak daripada Yonatan ini dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Sekali lagi, hidup menumpang di keluarga orang lain dan kedua kakinya timpang, cacat, saudara. Nah, dan waktu hal itu diketahui oleh Daud, apa yang terjadi? Daud langsung memerintahkan supaya mengambil Mefiboset dari rumah tempat dia menumpang, yaitu dari rumah Makir,
namanya Makir, dan dijemputlah Mephiboset dari sana. Dan waktu dijemput, dibawa ke istana, dan Daud berkata begini, seluruh ladang Saul berikan kepada Mephiboset. Wow, ini mengejutkan sekali. Dan dikatakan Mephiboset harus tetap makan sehidangan dengan raja. Artinya Daud mengangkat Mephiboset tinggal atau memberikan kesempatan tinggal di istana. Dan lebih jauh lagi Daud mengatakan segala milik Saul dan keluarganya dikembalikan kepada Mephiboset. Dan Mephiboset ditetapkan juga menjadi salah satu dari anak Daud. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Terjadi perubahan yang begitu spektakuler, signifikan pada hari itu dialami oleh Mephiboset, seorang yang cacat dan menumpang hidup di rumah orang lain. Mephiboset mengalami perubahan pada saat itu. Dan waktu saya melihat ini, muncul pertanyaan di hati saya, mengapa Daud melakukan itu? Ternyata Bapak Ibu guys Tuhan, Daud melakukan itu karena dua hal yang saya dapatkan melalui perenungan ayat ini. Yang pertama karena kebaikan hatinya. Memang Daud itu bermaksud baik. Memang Daud itu memiliki hati yang baik. Dia seorang raja, dia mau melakukan kebaikan. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada yang memaksa dia, tidak ada yang menekan dia, tidak ada yang mempengaruhi Daud untuk melakukan itu, tapi hatinya tergerak untuk berbuat baik. Maka dikatakan, carilah keluarga atau keturunan Saul yang masih hidup, karena aku akan melakukan kebaikan kepadanya dan menunjukkan kebaikan Allah kepadanya. Jadi karena hatinya baik, maka terpancar kebaikan melalui kehidupannya. Tapi yang kedua yang sangat menonjol yang saya lihat adalah karena Daud pernah mengalami hal yang baik dari Yonatan. Jadi dia berbuat baik itu bukan karena mengingat akan Saul yang pernah berbuat jahat kepadanya, dia membuat sebaliknya, tidak. Tapi memang Daud pernah mengalami kebaikan dari Yonatan. Maka saya katakan benih baik itu terus bertumbuh, terus bertambah dalam hati Daud. Ada hal yang baik yang pernah dialaminya dari Yonatan. Di dalam 1 Samuel pasal 20 dituliskan, Bapak Ibu guys Tuhan, Bapak Ibu bisa baca nanti secara detail di sana. Tapi kisahnya adalah Yonatan pernah mengalami kebaikan atau memberikan kebaikan kepada Daud. Saat itu Saul, ayah Yonatan, sangat berniat untuk membunuh Daud. Dia merencanakan untuk membunuh Daud. Dan hal itu didengarkan oleh Yonatan. Yonatan melindungi Daud, saudara. Dan pada saat itulah Yonatan pernah berkata kepada Daud, dikatakan kepada Daud, jika aku mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan pada kesempatan itu Daud menerima kesepakatan kepada Yonatan. Dan akhirnya Bapak Ibu guys Tuhan, dia dibebaskan dan dia terluput dari rencana jahat Saul yang mau membunuh dia. Dan ternyata benih-benih kebaikan itu terus ada di dalam hati Daud. Dan Daud juga melakukan itu bagi keturunan Yonatan. Ibu bapak saudara-saudara kasih Tuhan, waktu saya melihat tentang kisah ini, waktu saya melihat tentang kejadian ini, renungan yang muncul dalam hati saya dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya, saya bagikan kepada Bapak Ibu di pagi hari ini. Yang pertama, jangan jemu-jemu berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Sebab kalau kita berbuat baik, hal itu akan terus bertumbuh dan berbuah pada waktunya, berbuah pada musimnya. Mungkin pada saat ini kita belum bisa melihat hasil kebaikan yang kita lakukan, tapi pada saatnya kita akan mengalami dan menerima kebaikan-kebaikan itu. Mungkin bukan buat kita, tapi buat keluarga kita, buat keturunan kita, sama seperti dalam kisah ini. Bukan Yonatan yang mengalami kebaikan, tapi Mephiboset, putranya Yonatan, yang mengalami kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh Yonatan kepada Daud. Dan ibu bapak dikasih Tuhan, mungkin hari ini kita berkata, ini situasinya sulit, sangat terbatas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi saya mau katakan, bagaimanapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami, ambil satu prinsip, ambil keputusan. Hari ini kita mau berbuat kebaikan. Lakukan kebaikan. Jangan karena keadaan sulit
kita mau berpikir melakukan kejahatan, jangan. Stop rencana, keinginan untuk melakukan kejahatan, tapi tetap lakukanlah kebaikan. Dan jangan jemu-jemu berbuat baik dalam kehidupan kita, karena kebaikan itu akan bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Yonatan sudah meninggal, tapi benih-benih kebaikan itu terus bertumbuh di hatinya, dan dia menjadi pribadi yang baik. Dan akhirnya Daud juga melakukan kebaikan kepada keturunan Yonatan. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, renungannya bagi kita adalah melalui sikap daripada Daud ini, mengajarkan kepada kita bukan hanya jangan jemu-jemu berbuat baik, tapi yang kedua adalah jangan pernah melupakan kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. Jangan melupakan. Daud tidak melupakan Yonatan. Dia melakukan kebaikan dalam hidupnya, bahkan dia mengingat kebaikan itu, maka dia juga melakukan kebaikan kepada keluarga Yonatan, yaitu dalam hal ini Mephiboset, anak Yonatan yang hidup dalam keterbatasan baik secara fisiknya maupun secara ekonominya. Tapi Daud mengingat kebaikan Yonatan dan menyatakan kebaikan juga bagi kehidupan Mephiboset. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya katakan jangan jemu-jemu berbuat baik, dan juga jangan pernah melupakan kebaikan orang yang pernah kita terima dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini, kalau memungkinkan, kita juga melakukan sesuatu bentuk kebaikan, penghargaan kita kepada mereka yang pernah berbuat baik kepada kita. Daud melakukan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini saya kembali mengajak kita untuk meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kita, supaya hari ini kita menjadi pribadi yang melakukan perbuatan baik, dan kita lakukan bagi orang yang kita lihat membutuhkan kebaikan tersebut. Lakukan perbuatan baik. Waktu kita mau memasuki hari ini, pikirkan perbuatan baik apa dan untuk siapa saya akan lakukan hari ini. Minta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang kedua juga, mari kita meminta Tuhan atau mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kita tentang seorang yang telah atau sering dan berbuat baik kepada kita, lalu dengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan bagi mereka. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, sejenak sekali lagi kita berdoa dan teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara, perbuatan baik apa dan untuk siapa kita kerjakan hari ini. Yang kedua, siapa atau mengingatkan kita tentang seorang yang telah berbuat baik dan telah sering berbuat baik kepada kita. Mari kita teduh sejenak. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Engkau mengingatkan kami tentang orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ya Tuhan, kami sadar begitu banyak orang yang berbuat baik kepada kami, sehingga kami ada sampai hari ini karena kebaikan-kebaikan orang yang Tuhan gerakkan hatinya untuk berbuat baik kepada kami. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka yang pernah berbuat baik kepada kami. Mungkin kami tidak dapat membalas, kami tidak dapat berbuat apa-apa yang berharga dan berarti buat mereka. Tapi pada kesempatan itu kami berdoa, lindungi dan berkatilah mereka yang pernah berbuat baik kepada kami. Sertailah mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan, berikanlah pertolongan, sehingga dalam segala kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan menolong dan menyertai mereka dan berikan jalan keluar kepada mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan setiap orang-orang yang pernah berjasa dan berbuat baik kepada kami. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini juga kami berdoa, mohon tuntunanmu, mohon pertolonganmu. Engkau yang menuntun kami untuk berbuat baik hari ini. Kepada siapa, dalam bentuk apa, Tuhan tolong kami, sehingga hari-hari yang kami jalani, hari ini yang kami akan kami hadapi dan kami lakukan dengan komitmen mau berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu, kami tidak perlu jemu-jemu berbuat baik, karena kami tahu pada waktunya kebaikan yang kami lakukan akan menghasilkan buah bagi kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan hari ini Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh sahabat dan juga saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan memberkati mereka, bawa setiap mereka untuk mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan, dan menjadikan kami semua pribadi-pribadi yang hidup
melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah renungan dan doa kita dari saya menyampaikan kepada kita untuk terus berbuat baik dan terus mengingat kebaikan orang-orang yang pernah kita alami dalam kehidupan kita, karena kita percaya Tuhan mengirimkan orang-orang berbuat baik kepada kita bukan suatu kebetulan, dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang perlu mengalami kebaikan dari kita itu bukan satu kebetulan, tapi karena Tuhan punya maksud baik atas kehidupan kita. Selamat pagi bagi kita semuanya, salam sejahtera. Sambut hari ini dengan komitmen mau melakukan kebaikan dan mensyukuri segala kebaikan yang Tuhan kerjakan bagi kita melalui kehidupan sahabat dan saudara kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera. Shalom. Amin.